Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan dengan judul pemahaman multikultural. Diharapkan video ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan baik bagi saya maupun yang menonton. Saya Saskia Dwi Safitri dari kelas 1A Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 220115010 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esti Ambar Nugrahini MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah landasan pendidikan yang telah memberikan tugas ini. Saya menyadari video ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan video ini. Pemahaman multikultural. Sebelumnya kalian pernah menyadari nggak sih kenapa setiap manusia memiliki fisik, ras, kepercayaan, adat istiadat, serta latar belakang yang berbeda namun tetap bisa hidup berdampingan? Nah, itulah yang disebut dengan multikultural. Dengan adanya hak dan status sosial politik yang sama, hal ini menghendaki sebagai ideologi persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan. Namun kalian tahu nggak sih perbedaan multikultural dan multikulturalisme? Multikultural merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pandangan seseorang tentang berbagai kehidupan di bumi. Sedangkan multikulturalisme ialah sebuah ideologinya yang mengakui perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang berarti aliran atau paham. Contohnya seperti negara Indonesia kita ini. Oleh Kemdikbud, Indonesia tercatat terdiri dari 1.239 budaya tak benda, mencakupi tradisi, seni, adat, pengetahuan alam, serta perayaan yang menjadikan Indonesia negara yang multikultur atau kebudayaan yang banyak. Hal ini tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung persatuan dalam perbedaan. Adapun yang menjadi ciri multikulturalisme, yang pertama mengalami segmentasi atau pembagian dalam kelompok-kelompok dengan sub kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Yang ketiga, rendahnya konsensus atau kesepakatan atau pemufakatan bersama di dalam anggota kelembagaan. Yang keempat, terbilang relatif sering terjadi konflik dan juga perdebatan. Yang kelima, adanya integrasi yang cenderung terjadi karena paksaan, dan yang terakhir, adanya dominasi politik pada suatu kelompok lain. Jenis multikulturalisme bukan hanya satu nih teman-teman, melainkan ia terbagi menjadi 5. Pertama, isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom atau berdiri sendiri dalam interaksi minimal satu sama lain. Contohnya, adat A hanya dengan adat A saja. Kedua, akomodatif, masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Contohnya, di negara Eropa yang mana warga pribumi melakukan penyesuaian terhadap para pendatang. Yang ketiga, otonomis, masyarakat plural di mana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Contohnya, gerakan feminisme yaitu kaum perempuan menuntut agar sejajar dengan kaum laki-laki. Yang keempat, ada kritikal atau interaktif. Masyarakat plural di mana kelompok kultural tidak terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka. Contohnya, di Amerika yang di mana seorang kulit hitam diperlakukan seperti budak dan memperjuangkan haknya agar sama antara kulit hitam dan kulit putih. Yang terakhir ada kosmopolitan, masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait kepada budaya tertentu. Contohnya, kelompok liberal menganggap semua budaya dapat dipilih dan diambil secara bebas. Karena negara Indonesia kita ini memiliki beragam kebudayaan, tentu tidak mungkin terlepas dari perbedaan pandangan. Berbagai pandangan yang berbeda dapat menjadi picu terjadinya suatu konflik.
Nah, hal ini menjadi PR bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia yang berbudi pekerti haruslah mencegah terjadinya konflik tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk membangun Indonesia yang multikultur, salah satunya sekolah yang berorientasi multikultural. Apa sih itu? Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, wawasan atau sikap, dan tindakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlatar belakang multikulturalisme. Perbedaan budaya, suku, ras, agama dapat dijadikan sumber kekuatan sinergis dalam membangun kemajuan bangsa dan negara. Dalam mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah dapat menggunakan beberapa strategi baik dengan berbasis multikultural dan kepala sekolah menjadi penanggung jawabnya. Hal ini diisi dengan prinsip mutualisme, yaitu kebersamaan dan kerjasama. Dengan demikian, membangun peserta didik yang didasari oleh sikap egalitarian, toleran, dan demokratis. Lalu bagaimana konsepsi pendidikan multikultural? Secara sederhana, Muhaimin Al-Mahdi dalam Khairul Mahfud menjelaskan pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural adalah sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya tanpa membedakan ras, etnik, agama. Adapun tujuan dan strategi pendidikan multikultural, dalam konsep tersebut, bagian terpenting daripada pendidikan multikultural adalah bagaimana orang-orang dapat belajar tentang berbagai macam alternatif untuk mempersepsi, berperilaku, dan mengevaluasi kelompok lainnya sehingga mereka dapat menyesuaikan kepada multikultur yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama tanpa melakukan pengurangan penerimaan akan etnisitasnya sendiri yang orisinal. Secara terinci, Maksino dikutip dari Tilaar dalam Sutarno mengidentifikasi 6 jenis model pendidikan multikultural. Pertama, pendidikan untuk emergent society. Model ini merupakan rekonstruksi dari keanekaragaman budaya yang diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional. Selanjutnya, pendidikan untuk kelompok budaya yang berbeda. Model ini merupakan suatu pendidikan khusus pada anak dari kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antara kebudayaan di rumah yang dikenalnya dengan kebudayaan di sekolah. Hal ini membantu anak untuk menguasai norma dominan dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini merupakan pendekatan liberal pluralis yang bertujuan untuk memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok yang berbeda. Di dalam kaitan ini diarahkan kepada memperkuat keadilan, menentang berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme. Selanjutnya lagi, pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan ini adalah mempertegas adanya kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam, mengakui adanya partikularisme dengan tetap mempertahankan kurikulum dominan. Selanjutnya lagi, pendidikan accommodation and reservation yang berusaha untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kemusnahan. Kemudian, pendidikan multikultural yang bertujuan untuk adaptasi untuk memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok spesifik, identifikasi, dan mengembangkan kemampuan secara cross-kultural dengan mendapatkan pengetahuan dari kebudayaan yang lain. Nah, untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Gorski, dapat mencakup 3 jenis transformasi, yakni transformasi diri, transformasi sekolah dan proses belajar, serta transformasi masyarakat. Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju dikenal 5 pendekatan. Yang pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Yang kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman budaya. Yang ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Yang keempat, pendidikan dwi budaya. Yang kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Nah, pendidikan multikulturalisme diharapkan dapat mengubah paradigma monokultural yang
dengan penuh prasangka diskriminatif ke paradigma multikulturalisme yang menghargai perbedaan, keragaman, toleransi, sikap terbuka, serta membangun masyarakat bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan untuk menuju terciptanya masyarakat baru Indonesia, di mana kelompok minoritas dapat menikmati pendidikan yang mereka cita-citakan tanpa ada pembedaan sedikit pun dari kelompok mayoritas. Jadi, itulah pembahasan kali ini yang hanya dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dipaparkan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi saya dan yang menonton. Untuk itu, saya akhiri video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.